Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bahan soal nomor 1. Di sini perusahaan Ulia memproduksi 4 macam barang, itu barang A, barang B, barang C, dan barang D dengan menggunakan bahan baku X, Y, dan Z. Rencana produksi selama 1 tahun. Nah, di sini ada bulan dan ada A, B, C, D. Di bulan ini dari Januari sampai Desember. Di A sendiri itu ada 3.000, 4.500, 6.000, 7.500, 9.000, 10.500, 12.000, 13.500, 15.000, 17.500, 18.000, dan 21.000. Begitu juga dengan B, C, dan D. Nah, untuk syuro yang digunakan itu ada barang A, B, C, dan D. Bahan bakunya itu ada X, Y, dan Z. Di X sendiri itu ada 2, 3, 4, 3. Di Y 3, 2, 2, 2. Dan di Z 3, 3, 2, 2. Nah, di sini susunlah anggaran kebutuhan barang baku bagi perusahaan Ulia untuk periode Januari sampai Desember. Oke, kita akan menjawab nomor 1 ya. Di sini bahan A yang kita akan jawab terlebih dahulu. Di Januari itu ada 3.000. 3.000. Di syuronya ada 2, kebutuhannya itu ada 6.000, dan di bagian Y itu syuronya ada 3. Di bagian Y itu ada 9.000, dan di baku Z itu ada 9.000. Jadi untuk langkah pertama itu di bulan Januari 3.000 dikali 2 hasilnya 6.000. Begitu juga dengan bahan baku Y. 3.000 dikali 3 hasilnya 9.000, dan di Z 3.000 dikali 3 hasilnya 9.000. Begitu juga dengan seterusnya di Februari sampai Desember. Nah, setelah itu sudah dapat hasilnya semua. Dari Januari dari 3.000 dijumlahkan sampai 21.000, dan hasilnya itu adalah 137.500. Begitu juga dengan yang lainnya. Kayak di X itu dari 6.000 sampai 42.000, itu dijumlahkan dari atas sampai bawah, dan hasilnya 275.000. Y dan Z begitu seterusnya. Nah, di bagian B itu juga hampir sama sih. Dari 2.000 dikali 3 hasilnya 6.000, dan 2.000 dikali 2 hasilnya 4.000, 2.000 dikali 3 hasilnya 6.000. Cara kerjanya itu sama kayak bahan A. Dia dari 2.000 sampai 24.000, itu dijumlahkan dari atas sampai bawah, dan seterusnya. Dan untuk bagian C itu juga sama. Dia dari 1.000 dikali 4 dan hasilnya 4.000. 1.000 dikali 2 hasilnya 2.000, dan di Z itu 1.000 dikali 2 dan hasilnya 2.000. Cara penjumlahannya itu sama di awal tadi. Seperti 1.000 dijumlahkan ke bawah 12.000 dan hasilnya 12.500. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk di D sendiri itu sedikit ada agak berbeda ya, karena dia ada jumlah kebutuhannya. Nah, itu gimana sih kok ada jumlah kebutuhannya, dari mana gitu kan? Seperti kayak yang pertama caranya, dari 5.000 dikali 3 dan hasilnya 1.500. Nah, begitu juga yang beda itu di jumlah kebutuhannya itu kita ambil dari jumlah yang udah kita hasilkan tadi, dari jumlah A, B, C, dan D kita jumlahkan. Seperti jumlah yang dari Januari itu berapa, yang di X itu berapa, Y itu berapa, jumlah akhirnya, dan Z itu berapa. Dari A sampai D itu dijumlahkan satu per satu. Misalnya di bagian A tadi kan jumlahnya itu 137.500. Nah, kita tambahkan 155.000 ditambah 112.500 ditambah 39.000. Nah, udah ditambahkan semua, hasilnya jadi 4.300. Nah, begitu seterusnya yang di X, Y, dan Z. Nah, untuk di soal bagian 2, itu perusahaan Mercury memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produk jadi pada triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut. Nah, di Januari ini ada 10.500 unit, Februari 10.800 unit, Maret 11.200 unit. Di biaya bahan baku standar per unit produk jadi terdiri atas bahan baku A itu ada 0,2 kg. Nah, di itunya 100 sama 150 ya. Di bahan baku B itu ada 0,15. Terus persediaan bahan baku awal Januari 2017 adalah bahan baku A sebanyak 180 kg, bahan baku B itu ada 150 gram. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Nah, di Januari bahan baku A sebanyak 170 kg, bahan baku B sebanyak 150 gram. Di Februari bahan baku A sebanyak 150 gram, bahan baku B sebanyak 130 gram. Di Maret sendiri itu ada bahan baku A sebanyak 150 kg, bahan baku B sebanyak 180 gram. Nah, berdasarkan data tersebut diminta buatlah anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Nah, di sini kita jawab ya. Perusahaan Mercury anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Nah, di keterangannya itu ada pembelian bahan baku A. Harga per kilonya itu 100 sama 150 ya. Di Januari sendiri itu 210.000. Nah, di Januari itu kok bisa dapatnya 210.000 ya. Nah, jadi gini, kita jumlahkan 100 kali. Nah, di situ kok bisa dapatnya 210 ya? Itu gimana? Nah, dari kilogram itu 2.100. Oke, kita tengok soalnya ya. Nah, di Januari itu 10.500. Gimana cara jawabnya? 100 itu dikalikan sama
10.500 dan hasilnya itu 2.100. Nah, rupiahnya dapat dari mana? Rupiahnya itu dapat dari kita jumlahkan 2.100 dikali 100 itu hasilnya 2010. Nah, gimana cara carinya? Di soal tadi itu 10.500. Nah, kita kalikan dengan 0,2 hasilnya itu 2.100. Gimana dapat rupiahnya? Dari 2.100 itu dikalikan 100. Nah, hasilnya 210.000. Sorry. Nah, begitu juga seterusnya dengan Februari dan Maret. Nah, setelah itu dapat jumlahnya itu dari mana? Jumlahnya itu kita jumlahkan dari 210.000 sama 2.360, 2050 kita jumlahkan jadi satu, hasilnya 446.250. Nah, yang di kilogramnya itu juga sama, 2.100 ditambah 1.575 dan hasilnya 367. Nah, di persediaan awal bahan A itu ada 18.000 di Januari, terus di kilogramnya itu 180.000, di bagian B-nya 22.500 dan 150 dan hasilnya 40.500. Satu lagi 330, sorry. Siap dipakai bahan baku A itu ada 228.000 dan 2.280. Di bagian B-nya itu 258.750 dan 1.725 dan hasilnya itu 486.750 dan 4.005. Di persediaan akhir bahan baku di bagian A itu ada 17.000 dan 170.000 dan begitu juga seterusnya sampai biaya bahan baku dan jumlahnya. Nah, masuk di BOP setahun dari departemen ini produksi 1, produksi 2, jasa 1, jasa 2. Nah, kegiatannya itu processing, finishing, diesel, dan listrik, bengkel, dan gudang. Nah, itu biayanya ada 18.500, 7.000, 5.500, dan 6.000. Di bagian B-nya itu pengguna jasa dari departemen jasa 1 dan jasa 2. Di situ ada pemberi jasa produksi 1, produksi 2, jasa 1, jasa 2. Nah, di jasa 1 di produksi 1 itu ada 45%, di jasa 2 itu 40%, di produksi 2 itu 40% dan 50%. Jasa 1 nggak ada ya. Dan di bawahnya 10%. Jasa 2 di atas 10%, di bawah tidak ada. Nah, di bagian C, waktu kerja departemen produksi 1 sebanyak 16.000 DMH dan departemen produksi 2 sebanyak 8.000 DLH. Di bagian C, rencana produksi sebanyak 40.000 unit produk, jadi setahun dengan harga jual per unit yaitu 4.000. Semua unit yang diproduksi dapat terjual habis. Nah, di bagian di bagian E, biaya-biaya produksi lain, bahan baku langsung yaitu 40.500, tenaga kerja langsung itu 20.500. Nah, di biaya usaha itu ada penjualan dengan rupiah 7.500, administrasinya 4.500. Yang F, pajak keuntungan 45%. Dengan data di atas, diminta bantuannya untuk menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa sesudah saling menerima jasa. Yang 2, menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi per jam kegiatan sesuai dasar satuan hitung yang digunakan. Nah, di bagian 3, menghitung harga pokok produksi per unit. Nah, di sini keterangannya X itu ada BOP departemen 1 setelah menerima BOP departemen 2. Nah, begitu juga seterusnya ya. Terus, maka persamaan yang berlaku adalah X 3.000 ditambah 0,1 Y 6.000 ditambah 0,1 X. Nah, BOP neto masing-masing departemen jasanya X 3.000 ditambah 0,1 Y, X 3.000 ditambah 0,1 dalam kurung 6.000 tambah 0,1 X. Dan X sama dengan 3.000 ditambah 6.000 ditambah 0,01 X. Hasilnya 0,99 X sama dengan 3,600.000. X sama dengan 3,636,363,64. Nah, di Y-nya 6.000 tambah 0,1 X, Y sama dengan 6.000 tambah 0,1 dalam kurung. Yang di bagian X-nya itu kita taruh di sini yang di dalam kurung. Nah, di Y-nya itu hasilnya jadi 6,363,636,36. Nah, di sini ada budget BOP 3.000 di jasa 1, di jasa 2 itu 6.000 ya. Nah, memberi itu kita dapat yang tadi, jumlah yang tadi itu menerima 6.636,363,64 dan BOP dan departemen jasa 2 ya begitu sampai BOP netonya. Nah, di sini tarif BOP masing-masing departemen jasa 1 itu jumlah yang 3.000 itu dibagi 15 dan hasilnya 218,18 per DMH ya. Begitu juga dengan nomor 2-nya. Nah, di BOP neto masing-masing departemen produksinya itu ada 18.000, 9.000. Dari yang departemen jasa 1 itu dijumlahkan terus hasilnya dapat segitu dan BOP neto keseluruhannya ada 22,445,538,98 dan sebelahnya seperti itu juga. Nah, di sini harga pokok produksi per satuan bahan baku langsung ada 40 juta, tenaga kerja langsung itu ada 20 juta, overhead pabrik departemen produksi 1 dan produksi 2 itu dijumlahkan dan hasilnya 96 juta. Anggaran produksinya itu 40.000, harga pokok produksi 96 yang tadi itu dibagi 40.000 dan hasilnya 2.400 per unit ya.
Nah, harga laba rugi tahunan penjualan 40.000 dikali 4.000 dan hasilnya 160 juta. Terus harga pokok produksinya 2.400. Nah, dari jumlah 160 itu dijumlahkan 2.400 jadi hasilnya 95,997,600. Biaya usaha penjualan administrasinya itu dijumlahkan dan hasilnya itu dapat 10 juta. Laba usaha sebelum pajak itu 10 juta, pajaknya itu 45%. Nah, dari 45% itu dikali 95 tadi dan hasilnya 43,168,920. Nah, laba setelah pajaknya itu 52,198,920. Nah, sekian presentasi dari penjelasan dari saya.